Yang ke-13 Thamanuna, 80 orang. Wahwa qaulun hakahu al-Marwazi, yaitu pendapat yang diceritakan oleh Imam Marwazi. Ya. Imam Marwazi kan imam imam madhab dari madhab Syafi'i, hidup pada abad ke-3 dan ke-4. Ya. Hijriyah gitu. Dan kitabnya ini, karangan Imam Marwazi ini diterjemahkan oleh Imam Nawawi yang dinamakan kitab Majmu'. Itu kitab madhab Syafi'i yang paling luas pembahasannya, ya, sampai 20 jilid lebih kitab Majmu' ini, ya. Itu disarahkan dari karangannya Imam Marwazi. Yang terakhir mengatakan jam'un katsirun bi ghairi hasrin. Pokoknya sholat Jumat itu harus banyak tanpa batas gitu. Nah, baru sah. Oleh karena itu kalau kita lihat ada orang sholat Jumat itu nggak sampai 40 orang, kita nggak perlu nyalain juga gitu. Saya pernah waktu ke Sinai, waktu saya di Mesir dulu, saya dengan teman-teman diundang oleh pasukan Garuda 8 waktu itu yang ditugaskan di sana, ya, tentara kita. Nah, kita mahasiswa ini disuruh diajak lah gitu, melihat tempat tugas mereka. Kita berangkat sana, kebetulan Jumat, di tengah jalan ya ada sholat Jumat, kita ikut, kita berhenti gitu, sambil istirahat, terus kita sholat Jumat. Tahu-tahu orang sholat Jumat itu nggak sampai 10 orang gitu. Ya berarti ya bukan mazhab Syafi'i gitu, ya gitu. Jadi pendapat ulama itu dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Beda pendapat di antara ulama itu jadi rahmat gitu. Jadi semuanya jadi bisa menerima, karena kita yakin itu jadi rahmat dari Allah. Ya. Dulu Buya Hamka pernah ditegur sama pengikutnya karena pendapat golongan atau waktu itu menurut mereka Buya Hamka itu mengharamkan tahlil gitu loh. Ya, tapi kok waktu Bung Karno, padahal Bung Karno ini yang menjarakan beliau, ya, waktu meninggal beliau ikut tahlil gitu loh. Setelah ditanya oleh muhibbinnya lah, muridnya, pengikutnya, apakah pendapat Buya sudah berubah gitu? Kalau dulu mengatakan tahlil itu bid'ah, kok sekarang ikut tahlilan gitu loh. Maka jawabannya sangat luar biasa. Dia mengatakan begini, iya dulu saya berpendapat begitu karena saya baru sempat membaca buku tentang masalah itu, hanya segini katanya, hanya beberapa buah buku. Tapi setelah saya baca kitab dan buku yang banyak, ternyata kok ya tidak seperti itu. Apakah saya harus mengikuti pendapat yang sedikit itu gitu? Alaikum bisawadil a'zam, itu ada hadis gitu. Kamu harus berpihak kepada yang lebih banyak itu. Jadi beliau berubah pendapatnya karena tambah ilmu, kira-kira begitu. Jadi kalau orang ilmunya luas, maka akan semakin mudah menghadapi masalah gitu. Ya. Jadi kalau ada ulama-ulama itu kok tenang gitu, karena mereka punya alasan dan punya dasar gitu. Tapi kita yang nggak paham, kita anggap ini ulama penakut, ulama ayam sayur lah, inilah gitu, nggak tegas lagi gitu. Yang nyalain yang nggak punya ilmu kan lucu gitu, yang disalahin ilmunya luas gitu. Nah kita jangan ikut-ikutan yang begitulah. Ya.
Baik, kita terusin. Sholat Jumat itu antakuna kulluha fi waktu zuhri, dilaksanakan harus di waktu zuhur. Mau jam 2 boleh, mau jam 2:30 boleh, mau jam 1 apalagi, mau awal waktu lebih afdal. Nah, kita di Indonesia ini biasanya di awal waktu. Tapi pengalaman saya waktu di Mesir itu masjid-masjid kadang-kadang semacam ada kesepakatan. Kalau ada beberapa masjid itu kamu nanti awal waktu aja jam 12 katakanlah. Nanti saya 1/4 jam sesudahnya. Ada lagi yang satu nanti setengah jam sesudahnya. Jadi kalau kita ketinggalan di sini bisa lari ke sono gitu. Jadi tergantung kita keadaan kita. Tapi yang jelas nggak bareng. Bukan berarti salah, bukan. Karena sahnya sholat Jumat itu harus pada waktu masih zuhur, masih belum habis waktu zuhur lah gitu. Antakuna kuluha fi waktu zuhri. Kemudian juga ayat taqaddamaha khutbatani. Salat Jumat itu harus diawali dengan 2 kali khutbah, ya, 2 kali khutbah.